kiss is gone. Driving away, reason not being Hai everyone, jadi kembali lagi bersama Iren. Jadi saya dari kelas 11E. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini merupakan salah satu aplikasi dari barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Jadi sebenarnya apa sih pertumbuhan itu? Jadi pertumbuhan ialah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Mungkin kalimatnya terlalu susah, jadi untuk pengambilan contohnya seperti bunga majemuk pada bank dan pertambahan penduduk. Sebenarnya masih banyak contoh lain, tetapi saya ambil yang singkat saja. Penyelesaian dari pertumbuhan ini bisa melalui dua cara ya, bisa melalui dari rumusnya maupun dari rumus dari aritmatika maupun geometri itu sendiri. Namun kita akan selalu melihat dari contoh soal yang telah diberi. Ada rumusnya sendiri yaitu PN sama dengan PO dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Nah, PN itu apa? PN itu merupakan pertumbuhan akhir. Kalau PO itu pertumbuhan awal, I itu suku bunga, dan N itu waktu maupun periode. Kita langsung ke contoh soalnya, yaitu kultur jaringan terhadap 1500 bakteri yang diuji di laboratorium menunjukkan bahwa satu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 1 jam. Pertanyaan pertama ialah apakah masalah ini termasuk pertumbuhan atau peluruhan? Berikan alasanmu. Hal ini termasuk pertumbuhan. Mengapa? Dikarenakan kita mengetahui bahwa bakteri itu membelah dari 1 menjadi 2, dan apabila dilakukan secara terus-menerus itu bisa mencapai sampai ribuan. Makanya saya bisa di sini menjawab pertumbuhan, bukan peluruhan. Bukan karena dia membagi diri menjadi 2, dia mengikis diri, dia termasuk peluruhan. Tidak, dia termasuk pertumbuhan. Lalu kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Tentukan bakteri setelah 20 jam. Jadi di sini saya telah menyediakan papan tulis untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Tentukan banyak bakteri setelah 20 jam. Jadi pada soal diketahui pada waktu yang ke-0 bakteri itu masih 1500. Namun diketahui juga pada soal bahwa satu bakteri dapat membelah diri. Umumnya pembelahan bakteri itu dilakukan menjadi 2 dalam satu waktu sekaligus gitu. Makanya saya bisa bikin dalam jam yang kedua itu bisa 3000. Jadi masing-masing bakteri dari 1500 ini membelah diri menjadi 2 sehingga dapatlah 3000. Lalu bagaimana dengan jam yang keempat? Berarti 3000 dikali 2 yaitu 6000. Di sini juga kita bisa menyadari bahwa terdapat rasio-rasio yang mengakibatkan adanya hasil dari ini. 3000 dibagi 1500 adalah 2, 6000 dibagi 3000 ialah 2. Berarti untuk masing-masing jam itu dikali 2 sama waktu sebelumnya. Jadi saya akan menulis satu persatu. Namun sebelum itu saya akan menjelaskannya lagi. Dikarenakan angkanya itu cukup banyak nolnya, maka saya akan singkatkan menjadi K ya. Berarti 1000 itu menjadi K. Seperti 48 dikali 2 sama dengan 96 K. Hanya untuk penandanya saja, dikarenakan saya takutnya nanti angka selanjutnya tidak muat. Seperti itu. Jadi hasil dari perhitungan saya secara manual yaitu dalam barisan geometri, yaitu pada waktu 20 jam didapatkan bakteri itu berjumlah 1.536.000. Lalu bagaimana dengan penerapan rumusnya? Jadi saya akan menghapus ini dan menulis rumusnya. Rumus yang digunakan ialah mengapa menggunakan
barisan geometri. Alasan saya menggunakan rumus dari barisan geometri karena yang ditanya ialah berapa jumlah bakteri pada saat waktu yang ke-20, bukan jumlah semua bakteri dari waktu ke selang waktu lainnya, seperti itu. Jadi saya akan langsung memasuki angka-angka yang diketahui pada soal ke dalam rumus. Yang menjadi A ataupun titik awal di sini ialah pada waktu kedua, yaitu 3000, bukan 1500, dikarenakan pada waktu yang kedua ini bakteri sudah mulai membelah, berbeda dengan waktu yang pada saat titiknya itu bakteri masih belum membelah. Itulah mengapa saya menjawab A-nya itu sama dengan 3000. Mau dibuktikan? Mari kita coba. 3000. Untuk R-nya sendiri kita bisa cari dengan menggunakan U2 dibagi U1. U2-nya itu 3000 dibagi sama 1500. Dapatlah hasilnya 2. Kemudian untuk masuk N-nya itu bukan 20, dikarenakan tadi kita bisa melihat tabelnya itu ada 10. Berarti untuk N-nya itu 10 kurang 1. Mengapa saya jawab 10? Dikarenakan dari waktu ke waktu itu bedanya itu 2. Dan didapatkan total dari ini itu ialah 10, bukan 20. Karena 20 itu merupakan titik yang ditanya setelah 2 jam perselingan. Dapatlah 10 kurang 1. 3000 2 kali 9. 3000 dikali 512. Dapatlah hasilnya 1.536.000 bakteri. Kemudian saya akan mengambil contoh soal yang berkaitan langsung dengan rumus pertemuan, yaitu banyaknya penduduk di suatu kota setiap tahun mengalami kenaikan 1% dari total penduduk di tahun sebelumnya. Menurut sensus, penduduk tahun 2009, penduduk di kota tersebut sebanyak 100.000 orang. Maka, hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2020. Jadi di sini saya telah menyediakan papan tulis. Papan tulis ini telah tersedia akan apa yang diketahui beserta dengan rumusnya. Jadi saya akan langsung mengerjakannya. Jadi pada soal diketahui bahwa 100.000 orang ini datanya pada tahun 2009 dan yang ditanya itu 2010 dan 2020 ya. Nah, untuk mengetahui waktu atau periode dari waktu yang ditanya sama waktu yang diketahui, maka kita bisa tinggal mengurangi tahun yang ditanya dengan tahun yang diketahui. 2010 dikurang dengan 2009, maka dapatlah 1 untuk N yang pertama. Lalu bagaimana dengan soal yang kedua, yaitu pada tahun 2020? Sama halnya seperti 2010, kita tinggal mengurangi saja. Jadi dari sini kita bisa mengetahui waktu atau periode yang didapatkan dari waktu ke waktu lainnya. Oke, jadi saya akan menulisnya di sini dan langsung mengerjakan soalnya satu persatu. Jadi saya telah menuliskan waktu atau periode dari 2009 sampai 2010, 2009 sampai 2020. Kemudian saya akan langsung mengerjakannya. Pertama saya akan mengerjakan jumlah penduduk pada tahun 2010. Untuk melakukan penambahan, maka kita bisa ubah 1% ini ke dalam bentuk desimal. Bisa juga apabila teman-teman ingin membuatnya dalam bentuk pecahan, sama saja hasilnya. Jadi apabila kita buat dalam bentuk desimal, maka 1 tambah 0,01 per 1 bisa dilakukan perkalian 101.000 orang. Dapatlah segini hasil untuk pada tahun 2010. Kemudian saya akan melanjutkan pada tahun 2020. Untuk mengerjakan jumlah penduduk pada tahun 2020, pengerjaannya sama saja dengan apa yang ditanya pada jumlah penduduk 2010. Jadi saya akan langsung memasukkan ke dalam rumus.
Kemudian untuk yang 1%-nya saya ubah langsung ke dalam bentuk desimal. Jadi kita bisa langsung menambahkannya. Umumnya untuk perkalian ini kita bisa menggunakan kalkulator. Jadi tidak perlu dilakukan perkalian secara manual dikarenakan untuk menghitung ini secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi hasil yang saya dapatkan setelah melakukan perkalian dari kalkulator ialah segini. Lalu kita kali lagi. Jadi seperti itulah materi pertumbuhan yang merupakan salah satu aplikasi dari barisan maupun deret aritmatika maupun geometri. Jadi untuk penerapan rumusnya sendiri kita bisa melakukan analisa terhadap soal terlebih dahulu dikarenakan apabila diberi rasio maupun diberikan beda yang mungkin terlihat polanya, maka kita bisa menggunakan rumus barisan maupun deret aritmatika atau geometri. Namun apabila diketahui pada soal yaitu dalam bentuk suku bunga maupun persentase maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan rumus ini, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi sekian dari pemaparan materi saya mengenai pertumbuhan. Semoga video ini mampu bermanfaat bagi kita semua dan sekian, terima kasih.